Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dengan NPM 2010012111053 dengan mata kuliah Hukum Lingkungan dan Wilayah Pesisir dengan dosen pembimbing Ibu Resma Bintani Gustaliza SHMH. Di sini saya akan menyampaikan tentang kebijakan hukum pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Sebelumnya saya akan menyampaikan apa itu pengertian lingkungan hidup. Pengertian lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan dari ekologi, ekosistem, dan daya dukung lingkungan. Istilah ekologi pertama kali digunakan oleh Haeckel di tahun 1860. Menurut Suamarwoto tahun 1094 bahwa istilah arkeologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu eikos yang berarti rumah dan logos yang berarti ilmu. Oleh karena itu, secara harfiah, ekologi berarti tentang makhluk hidup dan dalam rumah, atau dapat diartikan juga sebagai ilmu tentang rumah tangga makhluk hidup. Istilah ekologi saat ini semakin populer karena terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan. Maka pikiran seketika tertuju pada persoalan ekologi. Ekologi menyatakan bahwa persoalan ekologi terjadi karena kecenderungan manusia memisahkan masalah lingkungan dengan manusia itu sendiri. Pengertian hukum lingkungan. Hukum lingkungan dalam bidang ilmu hukum merupakan salah satu bidang ilmu yang paling strategis karena hukum lingkungan mempunyai banyak segi, yaitu hukum administrasi, segi hukum pidana, dan segi hukum perdata. Dalam pengertian sederhana, hukum lingkungan diartikan sebagai yang mengatur tatanan lingkungan atau lingkungan hidup, di mana lingkungan mencakup semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatan yang terdapat dalam ruang manusia berada, dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia serta jasa-jasa lainnya. Dalam pengertian secara modern, hukum lingkungan lebih berorientasi pada lingkungan atau environment oriented law, sedangkan hukum lingkungan yang secara klasik lebih menekankan pada orientasi penggunaan lingkungan atau use oriental law. Hukum lingkungan modern dalam lingkungan hidup modern ditetapkan ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindakan perbuatan manusia dengan tujuan melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutu demi untuk penjaminan kelestarian agar dapat secara langsung terus-menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun mendatang. Aspek kegagalan pelaksanaan. Aspek kegagalan pelaksanaan merupakan aspek yang paling krusial untuk segera dibenahi. Bagaimana menjadikan aparatur pemerintah kita yang dapat merupakan pelaksanaan kebijakan menjadi profesional, memiliki integritas, dan responsif aspiratif. Dalam kaitan ini perlu dikaji secara cermat keempat bentuk wawasan terhadap kinerja birokrasi, yaitu pengawasan internal yang terdiri atas melekatnya dan pengawasan fungsional, pengawasan eksternal. 3. Aspek penataan pelembagaan yang tidak efektif yang termasuk di Indonesia. Sekarang kita bahas tentang kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Sejalan dengan terjadinya pergantian pemerintahan di Indonesia pada tahun 2004 yang lalu, telah dilaksanakan pemilihan umum pertama kali pemilihan langsung Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-6 Republik Indonesia. Dalam pemerintahannya, beliau mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional 2004 hingga 2009. Program-program tersebut antara lain termasuk: 1. Program pemanfaatan sumber daya hutan. Di dalam program sumber daya hutan tercakup 2 hal: pengembangan sistem pemanfaatan sumber daya alam yang berpihak pada masyarakat dan perhatian pelestarian hutan, serta pengembangan masyarakat dan usaha perhutanan. Program pelindungan
dan konservasi sumber daya alam yang tercakup 8 nilai. 3. Program pengembangan kapasitas sumber daya alam dalam lingkungan hidup. Di dalam program ini terdapat 5 hal yang menjadi sorotan. 4. Program pengendalian pencemaran lingkungan hidup. Di dalam ini mencakup peningkatan peran sektor informal, khususnya pemulung dan lapak dalam upaya pemisahan sampah. Penegakan hukum bagi pihak yang merusak sumber daya alam dan lingkungan hidup. Kerjasama dan tukar pengalaman dengan negara lain dan lembaga internasional dalam mengatasi dan mencegah pencemaran lingkungan hidup. Dan mengembangkan kode etik global bagi perusahaan multinasional. Dalam rangka wujud Indonesia yang asri dan lestari, sasaran dan arah pembangunan lingkungan hidup yang digariskan dalam RPG 2005-2025 sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang RPG telah ditetapkan pemerintah. Sasaran RPJP 2025 khususnya lingkungan hidup. 1. Membaiknya pengelolaan SDA dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tiap terjaganya fungsi daya dukung dan kemampuan pemulihan dalam mendukung kualitas hidup sosial, ekonomi yang serasi dan lestari. Terpeliharanya kekayaan, keragaman, dan kekhasan SDA dalam mewujudkan nilai tambah daya saing bangsa serta pembangunan. Meningkatkan kesadaran sikap mental perilaku masyarakat dalam pengelolaan SDA, pelestarian lingkungan hidup, menjaga kenyamanan kualitas hidup. Kesimpulannya, permasalahan utama pengelolaan lingkungan hidup Indonesia yaitu terus menurunnya kondisi hutan di Indonesia. 2. Kerusakan daerah aliran sungai. 3. Habitat ekosistem pesisir laut semakin rusak. 4. Citra pengembangannya rusak lingkungan. 5. Tingginya ancaman terhadap keanekaragaman hayati. 6. Pencemaran air semakin meningkat. 7. Kualitas udara khususnya di kota-kota besar semakin menurun. 8. Sistem hutan yang berkelanjutan belum optimal dilaksanakan. 9. Pembagian wewenang dan tanggung jawab pengelolaan hutan belum jelas. 10. Lemahnya penegakan hukum terhadap pembalakan liar. 11. Rendahnya kapasitas pengelolaan hutan. 12. Berkembangnya pemanfaatan hasil hutan, non-kayu, dan jasa lingkungan. 13. Belum terselesainya batas wilayah laut dengan negara tetangga. 14. Potensi kelautan belum didayagunakan secara optimal. 15. Merebaknya pencurian ikan dan pola penangkapan ikan yang merusak. 16. Pulau-pulau kecil yang belum optimal. 17. Sistem mitigasi bencana alam yang belum berkembang. 18. Terjadinya penurunan konservasi migas dan hasil tambang penerimaan negara. 19. Ketidakpastian hukum di bidang pertambangan. 20. Tingkatan pencemaran dan belum pelaksanaan pengolahan limbah secara terpadu dan sistematis. 21. Adaptasi kebijakan terhadap perubahan iklim. Pemanasan global belum terlaksana. 22. Alternatif pendanaan lingkungan belum berkembang. 23. Isu lingkungan global belum dipahami diterapkan dalam pembangunan nasional dan daerah. 24. Belum harmonisnya peraturan perundangan tentang lingkungan hidup. 25. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan. Kebijakan pengelolaan lingkungan Indonesia yaitu Presiden RI mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2004-2019. Dalam ketentuan tersebut, dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 pada poin 8 tentang pemenuhan hak atas lingkungan hidup dan sumber daya alam, dinyatakan bahwa peningkatan akses masyarakat miskin dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dan sumber daya alam dilakukan melalui berbagai program. Dalam rangka mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari, sasaran dan arah pembangunan lingkungan hidup yang digariskan dalam RPJP 2005-2025
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional telah ditetapkan oleh pemerintah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat materi ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian dan kata-kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.